Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'du, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memudahkan semua langkah kita, memudahkan semua urusan kita, sehingga kita bisa untuk sama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka tanasuh, dalam rangka tawasul sabr. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini adalah suri tauladan kita di dalam beribadah kepada Allah. Tanpa kehadiran beliau tentunya kita tidak akan bisa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diridhoi dan dikehendaki Allah. Pembahasan kita pada malam hari ini hadis yang kelima dari Arba'un Nawawi, yaitu hadis yang berbicara tentang perkara baru di dalam agama, perkara yang diada-adakan di dalam agama. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 104, Allah berfirman, orang-orang yang di dalam kehidupannya itu amalnya berada di dalam kerugian. Bahkan di akhir disebutkan wahum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu mengira mereka sudah berbuat yang terbaik, hanya dalam perkiraan saja. Ini berkaitan dengan hal itu, tentunya Nabi SAW telah bersabda. Di sini dijelaskan an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Hadis ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru, ahdath. Jadi kalau dikatakan ahdatha, dia berarti membuat perkara baru, fi amrina, di dalam urusan kami. Nabi SAW urusannya diutus ke muka bumi, itu untuk menjelaskan agama. Makanya fi amrina, di dalam urusan kami, kata Nabi, malaisa minhu, yang bukan bagian dari agama itu. Karena Nabi SAW diutus membawa syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tuntunan hidup, Jadi malaisa minhu, yang bukan bagian dari agama yang dibawa oleh Nabi, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dia maksudnya tidak diterima Allah, Di dalam riwayat Muslim, disebutkan man amila amalan, siapa yang melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan ada urusan kami di dalamnya, atau tidak ada perintah kami di dalamnya, fahuwa raddun, maka dia pun tertolak. Jadi berdasarkan hadis ini, tentunya tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk ibadah. Sebagaimana dalam firman Allah, surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia kami ciptakan adalah untuk beribadah kepada kami, kata Allah, untuk menyembah kami.
Jadi ketika diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, maka diutuslah Rasul untuk menuntunnya. Diutuslah Rasul untuk membimbingnya. Jadi ketika berkaitan dengan ibadah, dia harus ada contoh, harus ada perintah, harus ada takrir, ya, harus ada. Kalau tidak, ya nggak boleh dilakukan. Itu bukan bagian dari ibadah. Inilah yang akan kita jelaskan, ya, pada kesempatan ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah banyak menjelaskan di dalam hadis-hadis beliau bahwasanya, ya, tidak boleh mengambil jalan selain jalan yang ditempuh oleh beliau. Maksudnya tidak boleh beribadah selain apa yang telah, ya, dicontohkan. Jadi yang dicontohkan itulah yang boleh kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang masih mencari selain Islam sebagai agamanya, kalau agama ini kan kaitannya dengan ibadah tuh. Barang siapa yang mencari syariat Islam sebagai tuntunan hidupnya, begitu, ya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya sebaik apapun syariat yang dia lakukan, sebaik apapun amal yang dia lakukan, tapi di luar dari syariat Allah dan Rasulnya misalnya. Fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia menjadi orang-orang yang merugi. Itu surah Al-Imran, ya. Oleh karenanya Nabi SAW tegaskan tadi dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan, berarti kan hubungannya sama syariat tuh. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami padanya, tidak ada contoh kami padanya. Maksudnya bukan dari syariat yang kami bawa gitu. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya surat Al-An'am, ya, wa anna hadza sirati mustaqima. Sirati mustaqima. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Katakan, hai Muhammad, bahwasanya ini ada jalanku yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Jalan yang sudah dipraktekkan oleh Nabi. Itu, ya. Maksudnya perkara-perkara ibadah yang telah dicontohkan oleh beliau. Ya. Perkara yang telah dicontohkan oleh beliau yang sifatnya ibadah. Kalau yang bukan ibadah tidak, ya. Jangan pula cara mengasah golok, enggak ada di situ, ya. Itu bukan bagian dari ibadah. Cara nyapu, cara naik kuda gitu, enggak dituntutkan. Yang tuntunan Nabi di sini adalah syariat, yaitu yang berkaitan dengan pengabdian kepada Allah, penyembahan kepada Allah. Jadi katakan Muhammad, ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikuti kalianlah, wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan. Berarti banyak nih. Subul itu jamak dari sabilun, ya. Jadi kalau dikatakan subul berarti banyak jalan-jalan yang sudah dicoba oleh sebagian orang untuk menandingi syariat, gitu. Ya. Fatafarraqu bikum an sabilih. Jika kalian mengikuti banyak jalan ini atau jalan-jalan yang banyak, bukan jalan yang dilalui Nabi tadi, apa dampaknya? Fatafarraqu bikum an sabilih. Kalian akan berpecah dari jalannya. Ya. Makanya di sini kelompok, di sana kelompok, di sini kelompok, gitu, ya. Berkelompok-kelompok. Kenapa? Karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, ya, para ulama sepakat. Para ulama itu sepakat. Apa katanya sini?
Wa qad ittafaqal ulama rahimahumullah anna al-ibadata la tasihhu illa idza ijtama'at amrayni. Ibadah itu tidak benar atau tidak dianggap benar melainkan jika sudah bergabung di dalamnya dua hal. Apa itu? Yang pertama, ikhlas. Ibadah itu benar sudah. Syaratnya pertama baru dia menjadi benar dan diterima Allah, yaitu ikhlas. Ikhlas dalam arti tidak menyekutukan Allah di dalamnya. Apa yang kita lakukan ibadah, contohnya sholat, ikhlas lillah, gitu ya. Kemudian puasa, ikhlas. Zakat, ikhlas. Haji, ikhlas, gitu. Ikhlas lillah. Ya. Wathani, dan yang kedua adalah al-mutaba'atu bir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasul. Ikhlas pun kita di dalam beribadah tapi tidak dicontohkan Rasul ibadahnya, maka enggak jadi benar ibadahnya, gitu loh maksudnya. Tidak akan diterima Allah. Jadi dua syarat ini, bahkan para ulama mengatakan ini rukun ibadah. Ya. Para ulama mengatakan ini merupakan rukun ibadah. Ya. Jadi kalau tidak ada salah satunya maka gagal dia beribadah, gitu. Ya. Baik. Apa yang bisa kita petik dari hadis di atas? Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, yang pertama. Kemudian man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini senada sebenarnya. Ya, senada hadis ini senada. Yang pertama yang bisa kita petik adalah tahrimu ihdafi syai'in fi dinillahi walau an husni qasdin. Ya, haramnya melakukan atau membuat-buat perkara baru di dalam agama. Di dalam agama, dalam syariat maksudnya. Dalam bentuk ibadah, itu ya. Jadi haramnya kita membuat-buat perkara baru sedikit saja pun di dalam ibadah, walau an husni qasdin, walaupun dengan niat yang baik. Ya. Saya niatnya baik kok, misalnya gitu ya. Tapi ada dicontohkan? Enggak ada. Nah, ini dia. Jadi ketika tidak ada dicontohkan berarti ini perkara baru. Itu maksudnya. Ya. Jadi tidak cukup hanya baik saja. Menurut manusia, standarisasi kebaikan itu apabila dia ya benar menurut Allah dan benar menurut Rasul itu baru baik. Kalau hanya logika manusia belum tentu baik. Ya. Walau kana qalbu yariqu lidzalika wa yaqbalu alaihi, walaupun hati kita memang menerimanya. Ya. Li'anna hadza min amali syaitan, karena perbuatan itu termasuk perbuatan syaitan. Gitu. Makanya kalau sudah mengada-ngada di dalam syariat, ini kan berarti kita menandingi syariat. Kenapa? Syariat telah sempurna. Bahkan Nabi SAW ketika haji wada, haji perpisahan pada tahun ke-10 Hijriah, ya, Nabi SAW berkhutbah di Padang Arafah ketika itu. Dia membacakan firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nabi sudah jelaskan itu tentang ayat pada hari ini aku telah sempurnakan dan aku cukupkan nikmatku atas kalian. Ya. Di akhir ayat itu, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Artinya apa? Islam itu adalah syariat. Dan dia telah sempurna, tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan, gitu maksudnya. Ya. Makanya sederhana sebenarnya kalau beribadah, ya. Saya melakukan ini, ada contohnya tidak? Ada, lakukanlah. Kan gitu. Saya melakukan ini, ada contohnya, ada dalilnya dalam hadis. Enggak ada, enggak usah lakukan. Repot. Jadi segala yang ditambah-tambah ataupun bentuknya yang dikurangi, ini semuanya merepotkan. Ya. Contohnya saja lah ya kan, kalau menambah-nambah, kita habis sholat misalnya zikir diperintahkan bertasbih 33 kali, bertahlil 33 kali, takbir 33 kali. Kita buat 100.
dengan harapan datang banyak pahala. Dapat pahala enggak. Kenapa? Karena tidak sesuai contoh itu maksudnya. Jadi kalau kita mau ingin menambah pahala bukan begitu caranya. Masih ada amalan-amalan sunnah yang lain yang bisa dikerjakan yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Enggak perlu kita tambah yang itu. Ya, sholat subuh kita buat 3 rakaat. Kan baik tuh secara akal. Tapi itu baik tidak. Kenapa? Karena menyelisih syariat. Bahkan Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam dia sudah jelaskan definisi daripada bid'ah. Nah, kalau mengada-ngada itu kan bid'ah namanya ya. Ya. Apa kata Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam itu? Ya. Al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsalu bis-suluki 'alaiha ya al-mubalagatu fit ta'abbudi billah. Itu kata Imam Asy-Syatibi. Apa itu? Ya, satu cara di dalam agama yang diada-adakan. Thariqatu fid din. Itu cara beragama, cara menjalankan syariat yang diada-adakan. Muhdath. Mukhtara'ah itu yang dibuat-buat. Kemudian tudahi syar'iyyah. Mirip sama agama. Nah, itu pula masalahnya. Kalau nggak mirip sama agama, udahlah, nggak udah dianggap agama gitu. Ini mirip sama agama, bahkan dia termasuk bagian daripada syariat. Nanti akan dijelaskan dalam hal apa saja kita nggak boleh melakukannya. Bukan hanya sekedar mirip, tapi dia persis syariat yang dijalankan. Membaca Al-Quran, misalnya kan gitu ya. Berzikir, itu kan ibadah semua itu. Tapi ketika tidak tepat nanti, ya mungkin jenisnya, waktunya, ya gitu ya. Jumlahnya, maka dia tidak menjadi ibadah. Di sini. Makanya kata Imam Asy-Syatibi, ya, bahwasanya cara beragama yang diada-adakan, tuduhi syariah dan mirip sama agama, yang dimaksudkan adalah untuk beribadah bahkan agar mendapatkan lebih al-mubalaghah. Ya, agar mendapatkan lebih di dalam beribadah kepada Allah. Al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah itu adalah agar dia berharap ya dia mendapatkan banyak pahala. Ya, makanya dia berlebih-lebihan melakukannya kan begitu. Itulah definisinya secara syariat. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini dikatakan tadi, ya, yang pertama yang bisa kita petik adalah haramnya kita mengada-ngada sedikit saja pun di dalam agama Allah, walaupun dengan niat yang baik, walaupun tujuannya baik, gitu. Niat kita baik. Fa in qala qail, jika ada yang berkata misalnya, lau ahdathtu syai'an asluhu min asy-syari'ah, lakin ja'altuhu ala sifatin muayyanatin lam ya'ti biha ad-din, fa hal yakun mardudan aw la? Ya. Seseorang mengatakan, jika aku melakukan amalan yang aslinya itu ada dalam syariat. Aslinya amalan itu ada dalam syariat. Tapi aku jadikan dia amalan itu dengan cara tertentu. Dengan cara tertentu gitu. Ya. Aku yang menentukan caranya gitu loh maksudnya. Contoh baca Quran. Kemudian kita tentukan caranya sendiri. Bukan sebagaimana yang telah dituntunkan. Bisa. Apakah amalan ini tertolak atau tidak? Maka dijawab di sini. Al-jawab, ya, yakunu mardudan. Amalan itu udah pasti mardud, tertolak. Ya. Mithlu man ahdatsahu ba'dun nasi minal ibadati wal adhkar wal akhlaqi wa ma asbahaha fahiya mardudatun. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di dalam beribadah, seperti zikir misalnya. Kemudian masalah akhlak atau yang sama dengan itu ya, yang serupa dengan itu, maka itu tertolak semuanya. Aslinya di dalam syariat ada, tapi kita buat cara sendiri. Contohnya berzikir tapi dengan menggoyang-goyangkan badan misalnya. Caranya. Ini mardud, ya mardud. Ya. Karena tidak ada dalam tuntunan. Kemudian dikatakan sini wal yu'lama anna al-mutabi'ata la tatahaqqaqu illa idza kana al-'amalu muwafaqan ya lisyari'ati fi umuri sittah. Ya.
perlu kita ketahui bahwasanya di dalam hal mengikuti Rasul, di dalam mengikuti sunnah Rasul itu, biar tidak termasuk kategori bid'ah begitu, ya, amalan itu tidak akan benar melainkan jika ya sesuai dengan syariat di dalam 6 perkara. 6 perkara. Dalam hal apa saja itu? Ya, sababuhu, sebab terjadinya syariat itu. Ya. Kemudian jinsuhu, jenis syariat itu. Yang ketiga, qadaruhu. Qadaruhu itu kadarnya. Ya, boleh jadi jumlahnya. Gitu ya. Wa kaifiyatuh. Yang kelima, yang keempat adalah kaifiyah, caranya. Cara beribadah itu. Kemudian zamanuhu, waktunya. Kemudian yang keenam adalah makanuhu, tempatnya. Jadi, ya, yang dikatakan kita mutaba'ah kepada sunnah Rasul itu, ya, syariat yang akan kita lakukan itu harus sesuai dengan 6 poin tadi. Sebabnya baru sesuai. Ya. Dikatakan di sini fa idza lam yuwafiqu syari'ata fi hadhihi al-umuri sittah fa huwa batilun mardudun. Jika tidak sesuai syariat yang kita lakukan di dalam hal 6 perkara tadi, maka dia batil dan tertolak. Batal itu. Ya. Kenapa? Karena tidak sesuai sebabnya, tidak sesuai jenisnya, tidak sesuai kadarnya, ukurannya gitu ya. Tidak sesuai caranya, tidak sesuai waktunya, dan tidak sesuai tempatnya. Jadi nyatanya beribadah itu pun harus sesuai itu gitu. Jadi kenapa sebabnya dilakukan Nabi yang ini? Contohnya tahiyatul masjid. Ya kan? Itu karena ada sebabnya. Karena sebab dia masuk masjid, maka sunnah baginya tahiyatul masjid. Jangan pula kita setiap masuk rumah sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Tahiyatul bait. Itu tidak sebabnya nggak cocok gitu loh. Maka tertolak nggak sholat di rumah 2 rakaat kalau itu dirutinkan untuk tahiyatul bait? Ya tertolak. Karena tidak sesuai dengan sunnah. Syariat tidak sholat. Sholat itu syariat. Gitu. Sederhananya kan begitu. Ya. Baik, dijelaskan di sini. Ya. Yang pertama, ayyakunal amalu muwafiqan lisyari'ati. Ya. Hendaklah amal itu sesuai dengan syariat. Fi sababihi, di dalam sebab. Jadi amalan seseorang tadi biar sesuai dengan sunnah Nabi, ya, tidak dikatakan dia melakukan bid'ah begitu, menghadang-hadang di dalam agama, ya. Sesuai dengan syariat, di dalam sebabnya syariat itu ada. Wa dzalika bi ayyaf'al al-insanu ibadatan bi sababih lam yaj'alhu Allah Ta'ala sababan, ya. Ayusalli rak'ataini kullama dakhala baitahu. Nah, ini dia, wa yattakhidhuha sunnatan fa hadha mardudun. Misalnya seseorang tersebut melakukan ibadah yang Allah tidak buat sebab, itu sebagai ibadah itu ada gitu. Contohnya dia masuk rumah sholat 2 rakaat dan dia jadikan kebiasaan sebagai bentuk tahiyatul bait sebagaimana saya jelaskan tadi. Maka ini adalah mardud. Padahal amalnya kan sholat tuh. Ya, kalau dipikir-pikir, wah itu kan baik Pak. Kenapa kok dilarang? Tapi tidak sesuai sebab datangnya syariat. Berarti kita sudah buat syariat baru berarti. Karena Nabi tidak pernah lakukan itu. Gitu. Tapi kalau masalah tahiyatul masjid ini memang perintah. Ya. Itu adalah perintah Nabi SAW. Walaupun di dalam riwayat Nabi tidak melakukan sholat tahiyatul masjid karena rumahnya diserang di masjid. Dia masuk dari kamar langsung ke rumah ke masjid. Udah dia sholat. Zikir-zikir, kadang dia ngobrol dengan sahabat terus balik lagi. Jadi dia waktu sholat aja datang. Ya. Tayyib. Itu ya. Ma'anna salata asluha masyru'un. Bahwasanya sholat itu kan syariat tuh. Masyru' disyariatkan. Walakin lamma qaranaha bisababin, ya, lam yakun sababan syar'iyan sarat mardudatan. Ya. Makanya ketika diiringi dengan sebab itu adalah syariat. Tapi kalau tidak ada sebab kita melakukan di syariat tadi, maka dia jadi tertolak gitu. Dia tidak diterima Allah.
Kalau niat kita membuat perkara baru itu, atau syariat tadi, kita buat tuh, biar menjadi kebiasaan, bukan hanya sekedar amalan kita tertolak. Kita mendapat dosa. Kenapa? Karena menandingi Allah dan Rasul di dalam membuat syariat. Itu. Ya. Mithalun akhar. Ada lagi contoh yang lain. Lau anna ahadan ya ahdatha 'idan lintisaril muslimina fi Badar. Seandainya ya ada orang yang membuat hari raya dengan kemenangan kaum muslimin ketika perang Badar. Dibuat hari raya tuh, ya. Fa innahu yaruddu alaih li'annahu rabatahu bisababin lam yaj'alhu Allahu wa rasuluhu sababan. Jadi hari raya yang dia buat tadi karena kemenangan kaum muslimin di satu peperangan tadi, itu akan tertolak amalan itu. Kenapa? Karena dia mengikatkan hari raya tersebut dengan satu sebab yang Allah dan Rasulnya tidak membuat sebab. Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab adanya hari raya, berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Itu syariat. Idul Adha itu syariat begitu. Ya. Baik. Thaniyan, kemudian yang kedua, ayyakunal 'amalu muwafiqan lisyari'ati fil jinsi. Yang pertama tadi karena sebabnya. Yang kedua adalah hendaklah amalan itu sesuai dengan syariat jenisnya, di dalam jenisnya, ya. Walau ta'abbada lillahi bi ibadatin lam yushra' jinsuha fahiya ghairu maqbulah. Seandainya dilakukan satu ibadah untuk Allah, tapi tidak disyariatkan jenisnya, jenis ibadah itu tidak disyariatkan, maka dia tidak diterima Allah. Ghairu maqbulah, mardud berarti. Misalnya dzalik, contohnya adalah katanya lau anna ahadam duha bi farsin. Seandainya seseorang tadi menyembelih hewan kurbannya, tapi yang disembelihnya itu adalah kuda. Kuda disembelihnya digantinya sapi itu mah kuda. Digantinya unta itu sama kuda. Ya. Dibuatnya juga 7 untuk 7 orang gitu ya. 7 bagian gitu. Karena apa? Karena kuda kan halal. Nah, di sini. Tapi Allah dan Rasulnya tidak turunkan kuda itu bagian daripada syariat untuk disembelih untuk hewan kurban gitu. Itu. Makanya lau anna ahadad duha bi farsin ya fa inna dzalika mardudun alaihi wa la yuqbalu minhu. Ya. Jadi jika dia menyembelih hewan kurban tapi dengan kuda, maka dia tertolak. Kenapa? Karena tidak diterima darinya. Li'annahu mukhalifun lisyari'ati fil jins atau fil jinsi. Kenapa? Karena berbeda jenis, gitu. Innal adhahi innama takunu min bahimatil an'ami wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Ya, hanasanya ya, sembelihan hewan kurban itu dari binatang ternak yang sudah ditentukan. Apa saja? Unta, sapi, dan kambing. Cuma itu. Padahal kuda halal juga kan dagingnya. Iya. Itu. Ini diperbolehkan. Amma law dhabiha farsan liyatasaddaqa bilahmiha fahadha jaiz. Adapun jika seseorang misalnya menyembelih kuda untuk disedekahkan dagingnya, itu boleh-boleh saja. Ya, tapi bukan atas nama kurban. Itu ya. Berbeda dia, ya. Tayyib. Li'annahu lam yataqarrabu ila Allah, lam yataqarrab ila Allah bidhabhihi adhiyatan wa innama dhabihahu yatasaddaq bilahmihi. Kenapa? Karena dia menyembelih kuda itu bukan dalam rangka taqarrub seperti sembelihan hewan kurban. Taqarrub kepada Allah, bukan itu tujuannya, tapi hanya untuk disedekahkan dagingnya, dan ini boleh dasarnya. Yang tidak boleh tadi apa? Ya, tidak boleh dijadikan kuda itu sebagai sembelihan untuk hewan
kurban. Wah di sini kuda Pak yang banyak, sapi susah. Kudanya Pak ya gitu. Berarti tidak sesuai jenis ya. Syariat tidak sembelihan kurban. Iya syariat, tapi tidak sesuai jenis yang disyariatkan tadi, maka dia tertolak itu ya. Salisan, yang ketiga ya, qadaruhu ya, ayyakuna al-amalu muwafiqan li syari'ati fil qadari. Ya, hendaklah amalan itu sesuai dengan syariat di kadarnya. Mungkin jumlahnya, ukurannya begitu ya. Ya. Lau ta'abbada syakhsun lillahi azza wa jalla biqadarin zaidin ala syari'ati lam yuqbal minhu. Ya, apabila seseorang ya beribadah kepada Allah dengan kadar berlebih, ya kadar berlebih, ya maka tidak diterima amalan itu tersebut, alias mardud. Amalan berlebih ya. Bisa jadi contohnya adalah rajulun tawaddu'a arba'u marrat. Tawaddu'a arba'u marrat. Misalnya ada seseorang yang mengambil wudu itu 4 kali, ya. Ai ghasala kulla amwin arba'a marratin, yaitu dia membasuh setiap anggota tubuh 4 kali. Berarti ditambah tuh. Ya. Farrabi ahla tuqbal, maka yang keempat itu tidak diterima Allah sebagai amal saleh. Li'annaha zaidatun ala ma ja'at bihi syariah. Kenapa? Karena sudah berlebih dari apa yang telah disyariatkan. Bal qad ja'a fil hadithi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salatan. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW ya di sana disebutkan berwudu itu 3 kali. Wa qala man zada ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang menambah dari itu, yang 3 kali buatnya 4 misalnya, ya, faqad asaa, maka dia telah berdosa, wa ta'adda, dan telah menentang syariat, wa zalama, dan dia telah zalim. Itu. Padahal kalau dipikir-pikir, ya apa salahnya sih, kan tambah bersih. Ya, sekarang kan bukan masalah bersihnya. Ya. Tayamum bersihnya apa coba? Tayamum. Bukan dengan air, cuma dengan debu. Hah? Apa bersihnya? Enggak ada. Orang istijmar itu cebok pakai batu. Apa bersihnya? Enggak ada bersihnya. Tapi itulah syariat. Ya, makanya terkadang syariat yang disyariatkan Allah dan Rasul itu tidak bisa dicerna oleh akal kita. Ya. Jadi kalau syariat itu jangan diakal-akali itu. Memang itulah dia syariat. Enggak perlu, di situ tidak ada peran akal, karena akal kita terbatas. Bukan karena tidak masuk akal, tapi karena terlalu kecil akal kita menerimanya. Ya. Di situ. Baik. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Ya, yang keempat. Kaifiyatuh. Ayyakuna al-'amalu muwafiqan lisyari'ati fil kaifiyah. Hendaklah amal itu sesuai dengan syariat atau dalam tata caranya. Tata cara melakukan syariat itu. Ya. Falau 'amila syakhsun amalan yata'abbadu bihi lillahi wa khalafa asy-syari'ata fi kaifiyati lam yuqbal minhu wa amaluhu mardudun 'alaihi. Apabila seseorang melakukan satu amalan, tujuannya untuk beribadah kepada Allah, tapi menyelisihi syariat, atau caranya menyelisihi syariat, cara beribadahnya menyelisihi syariat, maka amalannya tidak diterima, alias mardud, tertolak. Itu ya. Ya. Contohnya mana? Di sini dikatakan, "Lau anna rajulan shalla wa sajada qabla an yarka'a, fa sholatuhu batilatun mardudatun." Apabila seseorang melakukan sholat, ya, lalu dia sujud sebelum rukuk, maka sholatnya batal, mardud, maka tertolak. Kaifiatnya salah, tata cara melakukan sholat, gitu ya. Jadi kenapa kok saya sederhana itu contohnya? Ya, biar mudah dicerna sebenarnya. Karena mustahil juga orang melakukan sujud sebelum rukuk gitu ya. Mungkin sujud dulu, bangkit dia baru rukuk gitu kan, nggak ada juga gitu.
Kenapa kok ini yang diberikan contoh? Biar sederhana mencernanya. Ya. Artinya apa? Tata cara untuk beribadah itu pun itu sudah ada ketentuan. Sudah ada caranya dibuat Nabi. Tidak boleh dibuat-buat. Zikir joget-joget misalnya. Contohnya orang sufi. Ya, yang pakai rok besar itu. Sering lihat kali ya. Sering muncul di media sosial. Keliling dia gini. Katanya itu sambil zikir tuh katanya. Kita mungkin 2 kali aja tak kolek tuh pusing. Dia tenang aja ratusan kali. Itu boleh? Enggak boleh. Kenapa? Itu yang disebut dengan bid'ah. Zikir sih. Tapi kaifiatnya salah. Nabi pernah nggak lakukan itu? Tidak dilakukan Nabi. Ini persoalannya. Ini bukan masalahnya itu. Bukan ada syariatnya. Syariatnya ada. Tapi tata caranya salah. Itu maksudnya ya. Tayyib. Ya. Wa kadzalika law tawaddaa munakkisan bi an bada'a birrijli summa ra'si summa yad ya. Misalnya juga ya kalau dilakukan wudu itu terbalik ya, kita mulai dari kaki kemudian kepala baru tangan gitu. Baru wajah misalnya ya. Fa wudu'uhu batil, maka wudunya itu batal. Ya. Kenapa? Karena menyelisihi syariat kaifiatnya. Tata caranya sudah menyelisihi syariat. Makanya untuk mengamalkan syariat itu kan sederhana. Nggak perlu ditambah-tambah. Amalkan saja mana yang mampu kita amalkan. Yang sesuai dengan contoh. Udahlah itu. Ya. Lebih baik kita beramal sedikit sesuai sunnah daripada banyak tapi berantakan. Itu maksudnya. Ya. Kemudian yang kelima. Ya. Ayyakuna al-amalu muwafiqan li syari'ati fi zaman. Hendaklah amal itu sesuai zamannya. Amalan syariat itu sesuai dengan zaman waktunya. Falau suliyat salatu, suliyat, atau shalla bisa juga kalau ada fa'ilnya ya. Di sini walau shalla ahadun as-salata qabla dukhuli waqtiha. Seandainya seseorang itu salat sebelum masuk waktunya. Fas-salatu ghairu maqbulah, maka salatnya itu batal, tidak diterima. Li'annaha fi zamanin ghairu ma haddadahu syara'. Karena apa? Karena dia lakukan pada waktu yang tidak ditentukan syariat gitu. Ya. Makanya enggak bisa sembarangan. Itulah ibadah. Namanya menyembah Allah itu sudah ada ketentuan, sudah ada batasan-batasannya. Ini waktunya pun dibuat sendiri. Nah, kan begitu? Ya. Kemudian, walau duha qabla an yusalli salat al-'id, ya, lam tuqbal. Seandainya dia menyembelih hewan kurban sebelum tegakkan salat Idul Adha, maka kurbannya tidak diterima. Kenapa? Li'annahu lam yuafiq syar'u fi zaman. Kenapa? Karena belum sesuai dengan syariat dalam menentukan waktunya. Jadi penyembelihan itu setelah habis sholat kan gitu. Ini nggak disembelih aja dulu biar gampang. Nanti habis sholat orang tinggal bawa daging. Ya, itu tidak diterima gitu ya. Itu tidak dinilai sebagai apa? Sebagai sembelihan Idul Adha. Itu bukan sembelihan itu. Kenapa? Karena menjadi syariat. Ya, waktunya. Walau hakafa bi ghairi zamanihi fa innahu laysa bimasyru'in lakinnahu jaiz. Seandainya ada yang beriktikaf, ya. Tapi bukan waktu iktikaf sebenarnya. Ya, yang disyariatkan akan tetapi itu boleh. Contohnya iktikaf di masjid, iktikaf itu berdiam, ya. Berdiam di masjid dalam rangka melakukan ibadah seperti berzikir, baca Quran, salat. Boleh, tapi iktikaf itu hukum asalnya itu yang disyariatkan pada bulan Ramadan 10 terakhir Ramadan. Di situ syariatnya gitu. Tapi walaupun di situ syariatnya boleh tidak iktikaf di lain waktu? Boleh. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala i'tikafi fi Masjidil Haram hina nazarahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Umar bin Khattab
untuk beriktikaf di Masjidil Haram, ya, ketika itu sudah menjadi nazar bagi Umar. Ya, ketika itu sudah dinazarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maka boleh beriktikaf. Tapi syariatnya itu hukum asalnya ketika bulan Ramadan 10 hari terakhir, ya. Walau anna ahadan akhara al-ibadatul muakkatah an waqtiha bila udhri, ya, ka yusalli al-fajr ba'da tulu'i syamsi ghairi ma'dzur fa salatuhu mardudatun. Seandainya ada yang melakukan atau mengakhirkan salat, ya, yang sudah ada ketentuan waktunya tanpa uzur, enggak ada uzurnya, cuma diakhirkan. Masih ada waktu salat sunnah fajar misalnya, aku nanti aja habis salat subuh baru salat sunnah fajar gitu misalnya, ya. Maka, ya, karena tanpa uzur tadi, maka solatnya itu mardud, tertolak. Kenapa? Li'annahu amila amalan laisa alaihi amrullahi wa rasuluh. Kenapa? Karena dia telah melakukan amalan yang tidak ada perintah Allah dan Rasulnya padanya. Di dalam beberapa riwayat memang dijelaskan juga boleh saja dilakukan salat sunnah fajar itu setelah salat fajar bagi orang yang ada uzur. Telat dia bangun sementara sudah mau ditegakkan sholat subuh, ya, udah aja itu sholat subuh aja. Nanti habis sholat subuh dia berdiri untuk melakukan sholat sunnah fajar, tapi jangan jadikan kebiasaan, ya. Itu tidak boleh dijadikan kebiasaan, itu karena ada uzur saja sesekali misalnya. Sama dengan sholat malam, ya, dia biasanya sholat tahajud sering dia lakukan, tapi pas malam itu dia kecapean, tertinggal. Ada riwayat yang menjelaskan boleh dilakukan pada siang hari. Sholat malam tapi siang hari. Ya. Itu ada yang membolehkan. Gitu. Kan seperti itu. Tapi karena ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, ini tidak boleh menyelisihi waktu yang sudah ditentukan syariat. Baik, yang keenam, ya, ayyakuna al-amalu muwafiqan li syari'ati fil makan. Hendaklah syariat itu, ya, sesuai tempat. Sesuai tempat. Enggak bisa haji ke Qom gitu, ya. Sebagaimana harapan orang-orang Syiah itu. Ya, harapan mereka itu memindahkan kiblatnya kaum muslimin ke Iran. Makanya mereka buat skenario perang-perangan hari ini. Ya. Ya. Orang kaum muslimin Konoha tertipu, ya, tertipu. Nah, yang nggak bela Iran dibilang Wahabi. Nah, itu sekarang yang paling santer tuh, ya. Tayyib. Jadi kalau tidak sesuai tempat, maka tertolak. Walau anna ahadan i'takafa fi ghairi masajid bi an yakuna qad i'takafa fil madrasah au fil bait fa in i'tikafahu la yasih, ya. Seandainya seseorang i'tikaf tapi bukan di masjid, tapi dia i'tikafnya di sekolah misalnya atau di rumah, maka i'tikafnya tidak sah, ya. Kenapa? Bi annahu lam yuwafiq asy-syar'u fi lam yuwafiq asy-syar'u lam yuwafiq asy-syar'a fi makanil i'tikaf. Kenapa? Karena syariat menyelisih syariat. Ya. Kenapa? Karena tempat i'tikaf itu hanya masjid. Bahkan di dalam hadis disebutkan la i'tikafa illa fi salasati masajid. Tidak sah i'tikaf melainkan di tiga masjid. Ya. Jadi udah waktu azan, ya. Baik. Insyaallah nanti kita sambung lagi pada hadis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi ada beberapa poin yang jika syariat yang dilakukan itu tidak sesuai, yang pertama adalah sebabnya, maka dia tertolak. Atau syariat itu tidak sesuai dengan jenisnya, maka dia tertolak. Atau syariat itu sesuai dengan kadarnya, ukurannya, hitungannya, maka dia tertolak. Atau barangkali tidak sesuai dengan kaifiatnya, tata caranya, maka dia tertolak. Atau tidak sesuai dengan waktunya, maka dia tertolak. Atau tidak sesuai dengan tempatnya. Gitu ya. Jadi nanti ada tuh orang bilang, nah ini kan syariat.
Dilihat tuh dari 6 poin tadi. Sebabnya, jenisnya, kadarnya, tata caranya, waktunya, dan tempatnya. Kalau tidak sesuai, maka dia akan tertolak mardud. Walaupun itu syariat. Sama orang mengatakan, kenapa sih tidak boleh baca surat Yasin gitu pada malam tertentu? Kalau sudah ditentukan waktunya, berarti itu adalah syariat baru. Syariat baru bukan baca Qur'annya yang tidak boleh, boleh. Tapi kalau sudah ditentukan waktunya, maka dia menjadi syariat baru gitu loh. Bukan kita melarang membaca surat Yasin, tidak. Itu kan kalamullah, baik dibaca. Tapi kalau sudah tidak sama waktu atau ada penentuan waktu di situ, maka di situ letak salahnya. Sama dengan orang membaca tahlil, tahmid, takbir, ya, itu kan diperintahkan tuh. Tapi apakah tahlil yang diperintahkan itu sebagaimana tata cara yang dilakukan oleh kebanyakan manusia hari ini? Ya tidak gitu. Kaifiatnya berarti salah, bukan kalimat thayyibah itu salah, enggak orang kalimat thayyibah. Fa'lam annahu, ya kan gitu ya. Langsung disebut la ilaha illallah. Benar kalimatnya. Syariat, iya, perintah betul. Tapi kaifiatnya salah, itu loh maksudnya. Nah, ini tadi kalau contohnya kan agak nyenteng-nyenteng yang lain gitu. Gak mikir kita ke sana gitu. Itu maksudnya. Ini dijelaskan betul. Kita katakan itu perbuatan yang diada-adakan. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa bihi fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada di dalam agama kami, kata Nabi, yang tidak ada perintah kami di dalamnya, atau ma laysa bihi yang bukan bagian dari syariat kami, tertolak. Nah, kalau mau lihatnya bagaimana? Ya 6 poin ini cara melihatnya. Lihat dia. Ada sebabnya? Oh, ada. Tapi enggak benar. Jenisnya enggak juga. Ukurannya, kadarnya enggak juga. Tata caranya enggak juga. Waktunya enggak juga. Tempatnya enggak juga. Berarti juga bukan bagian syariat, walaupun itu syariat. Maka Imam Syafi'i dalam kitab Al-Isom disebutkan oleh beliau, ya. Apa katanya? Thariqatul fiddin, ya, mukhtaraqatun tuduhi syariah. Tata cara beragama yang diada-adakan dan mirip sama agama. Mirip sama agamanya juga nggak tahan kita dengarnya. Kalau nggak mirip sama agama, itu masa bodoh, berarti bukan bagian agama. Ini mirip, bahkan itu bagian agama. Itu yang menjadi persoalan. Kita berharap apa? Kenapa orang melakukan perbuatan itu? Karena apa? Yuqsulu biha bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu bi'abudillah. Mereka meniatkan itu, ya, sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah, berharap banyak pahalanya. Harapannya kan begitu kalau ditanya, ya biar banyak pahala gitu. Tapi nyatanya kaifiatnya pun tidak sesuai. Ya. Jangan katakan, wah kalau kalian mengaji tidak membolehkan tahlil. Ya tahlil boleh. Tahlil, an-nya nggak boleh, yang ada an-nya. Ya. Nah kalau tahlil itu bacaan la ilaha illallah. Kalau tahlilan, nah ini masuk situ caranya yang goyang-goyang kepala. Saya masih teringat dulu. Saya kan masih dari keluarga tasawuf. Ya, keluarga saya dari pihak ayah, pihak ibu, dua-duanya tasawuf. Tapi hebatnya dulu, waktu kakaknya ibu saya meninggal, rumahnya kan rumah panggung. Biasa rumah panggung itu dulu terbuat dari papan semua, itu diganjal pakai batu besar di bawahnya. Setiap tiang pakai kayu besar. Jadi pas meninggal saya masih kecil, masih ingat itu. Pasang tahlilan. Goyang begini. Jatuh ke rumah. Wallahi kaget semuanya. Ya. Saya karena masih kecil ya masih ingat. Ya saya pun ikut kaget juga. Ya. Jatuh tuh. Kenapa? Terlalu berlebihan. Dan tata caranya tidak sesuai dengan
yang dicontohkan Rasul. Coba lihat dalam sejarah, ada tidak Nabi melakukan? Tidak ada. Makanya Imam Al-Auza'i, yang dia masih di dalam tabi'ut tabi'in, Imam Al-Auza'i, ya, walaupun nama saya Husain Al-Auza'i, memang kebetulan nama ayah saya nama ulama sih. Ya. Beliau mengatakan ketika ditanya, bagaimana sih sebenarnya ucapan la ilaha illallah itu? Perintah tahlil itu bagaimana gitu? Dia mengatakan, perintah tahlil itu adalah satu kesatuan dari perintah bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkanlah banyak-banyak, enggak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini jawaban beliau. Ada tidak dia katakan, oh perintah tahlil itu begini-begini? Enggak. Itu kapan datangnya itu coba? Siapa yang membuat itu? Ya orang belakangan, ulama-ulama mutaqaddimun. Itu enggak ada yang mengamalkan. Coba tengok dalam kitab Al-Ummi Imam Syafi'i. Tak ada. Ya, makanya terkadang, ya, kalau dikatakan ini, wah kamu suka kali membidah-bidahkan. Bukan kita yang membidahkan, tapi syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi sudah tegaskan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa bihi fa huwa radd. Siapa yang mengada-ngadakan muhdath, perkara baru, ya, yang bukan bagian dari agama kami, kata Nabi, fa huwa radd, dia tertolak. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebut, man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fa huwa radd, maka dia tertolak, tidak diterima Allah, itu maksudnya. Ya, di sinilah letak harus bijaknya kita menilai. Ya, kalau kita kembali kepada mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i sesuai dengan nama masjid kita. Ya, ini kitab Arba'un Nawawi ini tak seorang pun kaum muslimin yang berani bantah. Kenapa? Karena dia ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Coba bawa kemana saja kitab ini Arba'un Nawawi, dipakai. Ya. Tapi kenapa pemahamannya ditolak? Karena tidak sesuai dengan selera. Nah, ini persoalannya. Ya. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita ingin beribadah, maka sesuaikanlah dengan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul. Jangan berlebihan. Jangan pula berusaha dikurangi. Tapi beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kemampuan itu, contohnya ada orang sholat malamnya rajin hampir tiap malam. Kita barangkali cuma sesekali, nggak apa-apa. Ya, ada orang rajin puasa Daud, misalnya kita hanya bisa puasa Senin Kamis, nggak apa-apa gitu. Ya, tapi bukan berarti saya puasalah Daud tapi setengah-setengah hari, nggak cocok. Ya, karena kadarnya tidak sesuai syariat gitu loh maksudnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, semampu kalian itu dalam arti sesuai dengan kapasitas kemampuan kita tanpa menyelisihi aturan syariat. Mampunya Senin Kamis ya nggak apa-apa. Mampunya Ayamul Bid 3 kali sebulan nggak apa-apa. Mampu lebih dari itu puasa Daud misalnya gitu. Ya, maka kita tinggal milih saja. Tidak harus memaksakan diri seperti orang lain. Ya? Tidak. Karena untuk masuk surga itu tidak harus seragam. Tidak harus seragam. Makanya Nabi SAW semua amalan sudah dicontohkan. Tinggal kita yang memilih. Kenapa demikian? Karena pintu surga itu pun ada 8. Pintu surga ada 8. Dan masing-masing pintu surga itu sudah ada namanya. Ada babus sholah, berarti dia masuk surga karena sholatnya. Ada babus sodakoh, masuk surga karena banyak sodakoh. Tapi tidak sebanyak sholat ini gitu. Ya sholatnya tetap sholat ya kan gitu. Ada babu ar-royan, ada babu jihad. Masing-masing ada. Jadi tidak harus sama. Yang harus sama itu sesuai dengan sunnah. Itu baru.
Ya. Tidak harus seragam semuanya, tapi harus sesuai seragam dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis yang ke-6. Ya, kita sebenarnya untuk meringkas-ringkasnya saja, karena kalau kita bacakan syarahnya semua itu bisa ya sampai 3 kali pertemuan, nanti bosan. 3 kali pertemuan rasanya udah lupa yang kemarin gitu, ya. Ya pasti lupa itu. Apalagi kalau panjang-panjang. Baik, mungkin ini saya akan ini hadap badan akan alhamdulillah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum